Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo, Asosiat Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG CHCHT. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Retorika Dakwah Dr. Edi Kurniawan Farid Eshum MPDI, serta kepada kedua orang tua tercinta yang senantiasa mendoakan dan mendukung perjalanan pendidikan saya. Perkenalkan, nama saya Fika Huidina, NPM 221201017258, mahasiswi PAI semester 7, Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo. Teman-teman sekalian, di era digital seperti sekarang ini, kita sebagai generasi muda dihadapkan pada tantangan yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Tantangan yang begitu kompleks yang tidak hanya menguji fisik kita, tetapi juga iman, akhlak, dan jati diri kita sebagai muslim. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan bersama tentang generasi muda dan tantangan zaman. Bagaimana kita sebagai pemuda muslim harus menyikapi dan menghadapi berbagai tantangan di era modern ini. Nah, teman-teman yang berbahagia, mari kita lihat realitas yang ada di sekitar kita. Apa saja tantangan yang sedang kita hadapi? Yang pertama adalah media sosial tentunya, dan kecanduan pada gadget. Berapa lama kita menghabiskan waktu untuk scrolling media sosial? Seringkali kita lebih dekat dengan smartphone dibanding dengan Al-Quran. Lebih banyak waktu untuk TikTok, Instagram, atau game online dibanding untuk mempelajari agama atau bersilaturahmi dengan sesama. Kedua, gaya hidup hedonis dan konsumtif. Kita mudah terpengaruh oleh budaya materialistis, ingin terlihat keren, mengikuti tren tanpa memikirkan manfaatnya. Uang yang seharusnya kita bisa untuk sedekah atau menabung justru habis untuk gaya hidup yang tidak perlu. Ketiga, krisis identitas dan nilai-nilai agama. Banyak pemuda yang mulai menjauh dari masjid, meninggalkan sholat, bahkan ada yang malu mengaku beragama Islam karena pengaruh pergaulan atau stigma negatif yang berkembang di masyarakat. Keempat, hoaks dan informasi menyesatkan. Di zaman serba digital ini, informasi sangat mudah tersebar, tapi tidak semuanya benar. Kita mudah terpengaruh berita bohong, fitnah, dan pemahaman agama yang keliru dari sumber yang tidak jelas. Kelima, pergaulan bebas. Pacaran, kholwat, bahkan zina seolah sudah menjadi hal yang biasa. Nilai-nilai kesopanan dan kehormatan mulai terkikis oleh budaya barat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, inilah tantangannya. Tantangan nyata yang kita hadapi setiap hari, teman-teman. Dan pertanyaannya adalah bagaimana Islam memandang hal ini? Nah, Islam sangat memperhatikan peran pemuda dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang artinya, kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Nah, ayat ini berbicara tentang Ashabul Kahfi, para pemuda yang teguh imannya di tengah masyarakat yang kafir. Mereka rela meninggalkan kemewahan dunia demi mempertahankan akidah mereka. Inilah teladan bagi kita. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Autanim homsan qabla homsin syabaka qabla haramik wa sihtaka qabla saqamik wa inda qabla faqarik wa gharaka qabla syugholik wa hayataka qabla mautik. Yang artinya, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis ini dengan jelas menyebutkan masa muda di urutan pertama. Mengapa? Karena masa muda adalah masa yang penuh energi, semangat, kreativitas, dan potensi luar biasa untuk berbuat kebaikan. Teman-teman, mari kita lihat contoh nyata dari sejarah Islam. Nabi Muhammad SAW memang diangkat menjadi Rasul di usia 40 tahun. Tetapi siapa yang menjadi garda terdepan dalam menyebarkan Islam? Para pemuda. Ali bin Abi Thalib masuk Islam di usia 10 tahun dan menjadi salah satu sahabat yang paling berani. Usamah bin Zaid diangkat menjadi komandan pasukan oleh Rasulullah di usia 17 tahun, memimpin para sahabat senior. Mu'ad bin Jabal menjadi ahli hukum Islam di usia muda. Asma binti Abu Bakar berani membantu hijrahnya Nabi di usia belasan tahun. Ini membuktikan bahwa Allah dan Rasulnya sangat menghargai peran pemuda. Masa muda bukan waktu untuk bermalas-malasan, bukan waktu untuk tenggelam dalam kemaksiatan, tetapi masa untuk berinvestasi untuk akhirat. Lalu, apa yang harus kita lakukan
lakukan teman-teman. Bagaimana kita menghadapi tantangan zaman ini? Yang pertama, perkuat iman dan ilmu agama kita. Tanpa fondasi iman yang kuat, kita mudah terbawa arus. Perbanyak membaca Al-Quran, hadiri kajian-kajian Islam, ikuti ustadz yang kredibel, jangan belajar agama dari media sosial yang asal-asalan. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Kedua, manfaatkan teknologi untuk kebaikan. Smartphone, internet, media sosial itu netral, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Gunakan untuk belajar, berdakwah, berbagi kebaikan, bukan untuk hal-hal yang sia-sia atau maksiat. Jadilah konten kreator yang menyebarkan ilmu dan inspirasi positif. Ketiga, pilih lingkungan pergaulan yang baik. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadakum min yukhalilu." Seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Berteman dengan orang yang solih akan membuat kita solih. Bergaul dengan orang yang rajin beribadah akan membuat kita semangat beribadah. Keempat, jadilah produktif dan punya tujuan hidup yang jelas. Jangan jadi generasi rebahan. Gunakan masa mudamu untuk belajar berkarya, membangun skill, dan berkontribusi untuk umat. Ingat, kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang bagaimana kita menghabiskan masa muda kita. Kelima, jadilah teladan bagi sesama. Jangan hanya jadi penonton atau pengikut. Jadilah pemimpin yang membawa perubahan positif mulai dari diri sendiri, keluarga, kampus, dan masyarakat. Tunjukkan bahwa pemuda muslim itu cerdas, berakhlak, dan bermanfaat. Teman-teman yang saya hormati, generasi muda adalah aset terbesar umat. Kita adalah harapan masa depan. Tantangan yang kita hadapi memang berat, tetapi jangan sampai kita menyerah. Ingatlah bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang berjuang di jalannya. Masa muda adalah investasi apa yang kita tanam hari ini akan kita tuai di masa depan, bahkan hingga ke akhirat. Jangan sia-siakan masa muda dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Gunakan energi, semangat, dan potensi kita untuk hal-hal yang mulia. Mari kita bertekad untuk menjadi generasi yang kuat imannya, cerdas ilmunya, mulia akhlaknya, dan bermanfaat bagi sesama. Saya akhiri dengan doa. Ya Allah, jadikanlah kami generasi muda yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Lindungi kami dari segala fitnah dan maksiat. Berikan kami kekuatan untuk menghadapi tantangan zaman, dan jadikanlah kami pemuda yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan umat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir, baik dari segi materi maupun ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.